bergerak terus, jadi otomatis sambil berolahraga. Ngapain? Hah? Itu ngapain? Ini lagi nyangkul di sawah. Sugeng Sonten, selamat sore, selamat datang di Marsara Channel untuk edisi otomotif review. Kali ini kita akan mereview sebuah pabrikan dari Jepang, Toyota ya, mobil Toyota Yaris generasi pertama, yang dimana for your information bahwa Toyota Yaris sendiri itu merilis generasi yang pertama dari tahun 2005 sampai dengan 2012 dan mengalami hanya satu kali facelift, yaitu di tahun 2009 dan 2014. So, ayo let's go, kita cek. Nah, untuk review yang pertama dari sisi desainnya, dari depan kita bisa lihat bahwa Yaris generasi pertama ini menggunakan headlamp berbentuk lonjong dua-duanya dan dilapisi dengan grill berwarna hitam dengan emblem Toyota warna silver. Terlihat begitu mantap, terutama untuk kalau para anak muda ya, dan sangat-sangat stylish sekali, sangat-sangat sporty. Di bagian depan sendiri sudah dibekali dengan lampu kabut yang berfungsi untuk menambah atau meningkat pencahayaan di saat kabut. Dan dari depan bumper sendiri sudah ada lubang angin untuk radiator untuk pendinginan. Ada plat nomor juga. Tidak ada perubahan yang signifikannya dari depannya. Terlihat masih orisinil sekali. Yuk, kita beralih ke samping. Nah, dari samping sini kita bisa lihat ya bahwa Toyota Yaris generasi pertama ini atau gen pertama ini terlihat sedikit membulat ya. Itu kenapa dia dinamakan dengan Yaris bakpao, karena bentuknya yang bulat
konjok. Dan mempunyai lampu sen, sekali dengan lampu sen yang sudah include dengan lampu sennya, sudah integrated, sangat mantap. Ada juga tambahan, kita bisa lihat ya lampu sennya sudah integrated dengan spion 1, 2, 3 untuk memaksimalkan pencahayaan di malam hari ya, ketika mau belok kiri atau belok kanan. Kita beralih ke kaki-kaki yang bagian depan. Kaki-kaki sendiri untuk suspensi Toyota Yaris generasi pertama ini dibekali dengan suspensi McPherson Stroke dengan pengereman cakram, dan ini diganti dengan aftermarket velg ukuran ring 15 dengan merek Brave. Terlihat look sangat elegan sekali ya, sangat cocok dengan, sangat serasi dengan warna dari mobil sendiri. Untuk handle sudah dilapisi dengan warna chrome untuk mempertegas dari estetika mobil ini. Nah, dari kaki belakang dibekali dengan suspensi rigid dengan pengereman tromol dengan ring 15 juga, merek dari Brave. Yuk kita beralih ke sisi belakang. Dari belakang sendiri bisa dilihat dia menggunakan lampu yang untuk segitiga dengan lampu sen di tengah, lampu rem dan lampu utama. Ada wiper dan emblem Toyota yang berwarna silver juga. Sudah ditambahi dengan spoiler, membuatnya terlihat sangat garang sekali, dan ada antena di bagian atas. Nah, untuk bagian bawah sendiri knalpot sudah diganti dengan merek NDK. Suaranya gahar, top. Biarpun mobilnya lambat tapi knalpotnya suaranya duluan nyampenya. Yuk, setelah dari sisi desain depan, samping dan juga belakang, kaki-kaki, kita akan beralih ke interior. Yo, let's check the interior yuk. Ya, untuk interior sendiri terlihat dari sini, kita bisa lihat di pintu ya. Yang pertama dimulai dari pintu ya. Di pintu dia sudah menggunakan bahan yang soft touch. Yang di bagian bawah lumayan plastik, ada tombol kunci, sudah menggunakan power window dengan auto di bagian pengemudi, tombol lock. Yuk, kita beralih ke setir. Jadi untuk Toyota Yaris generasi pertama yang kita review ini adalah menggunakan sistem transmisi otomatis. Jadi cuma ada throttle atau gas dan juga brake atau rem. Ya. Dari setir kita bisa lihat sudah menggunakan teknologi RSS airbag untuk keamanan penumpang dan juga sopir. Ada kontrol-kontrol, lampu jarak jauh, lampu utama, lampu sen juga, wiper. Yuk, kita beralih ke dashboard tengah. Yuk. Dan dari dashboard kita bisa lihat ya. Mungkin untuk pengguna-pengguna Toyota di tahun antara 2005 atau terutama yang Vios, itu sudah umum ya dengan dashboard layout seperti ini, karena dia diposisikan di tengah. Persis sama apa yang digunakan di Toyota Vios generasi pertama dan generasi kedua. Ya, untuk speedometer sendiri masih analog, dan untuk meteran bensin, kilometer, ada jam juga sudah menggunakan digital. Nah, untuk bagian audio sudah diganti dengan menggunakan double din, layar sentuh. Untuk AC sendiri masih menggunakan sistem analog. AC analog 01234. Ini arah aliran udara dan tingkat pendinginan. Untuk transmisi sendiri menggunakan transmisi otomatis. Terus yuk, bagian ke atas
seperti biasa kita ada lampu baca, ada mirror juga, ada lampu utama. Yuk. Dan untuk kapasitas sendiri maksimal 5 orang karena mobil ini mobil tipe hatchback yang menggunakan 2 seater. Yo. Interiornya wes sih. Sini. Ya, dari segi interior kita akan beralih ke bagian mesin ya. Yang paling utama. So, kita akan buka kap mesinnya. Ini mana sih? Ya, mesin sendiri. Nah, untuk mesin sendiri Toyota Yaris generasi pertama ini dibekali dengan mesin berkapasitas 1500 cc, 4 silinder 16 garis katup sejajar DOHC. Dengan 1500 cc, Yaris ini mampu menghasilkan tenaga sebesar sekitar 108 horsepower di 6000 rpm. Ini menjadi salah satu kelebihan dari Toyota Yaris generasi pertama. Dengan mesin yang berkapasitas 1500 cc, bisa dibilang sangat bertenaga, lincah dan irit. Mesin ini nih sebenarnya hampir sama dengan mesin yang digunakan di Toyota Vios. Jadi terkenal dengan bandel, efisien dan juga ekonomis. Setelah dari pintu, kita akan beralih ke dashboard. Untuk dashboard sendiri terlihat sangat tidak asing untuk pengguna Toyota Vios, terutama untuk generasi pertama ataupun kedua, karena sama-sama menggunakan tipe dashboard layout di tengah ya, dengan panel RPM dan juga kilometer masih menggunakan analog, tapi untuk tachometer dan informasi bensin, kilometer dan jam juga sudah menggunakan digital. Kita akan beralih ke bagian bawah. Ada lubang AC. Untuk audio sendiri sudah diganti dengan double din. Sebenarnya yang ori dari pabrikan itu masih menggunakan single din. Sudah diganti dengan layar sentuh. Sangat responsif sekali. Sangat terlihat cocok sekali, serasi. Untuk AC sendiri masih manual ya. Masih dengan puntiran. Ya, untuk mengatur ya, yang bawah untuk mengatur arah angin, terus untuk mengatur tingkat kedinginan. Nah, untuk yang kita review Yaris ini sendiri menggunakan transmisi otomatis. Kita akan beralih ke bagian atas. Ya, seperti di layout mobil lainnya, ada sun visor juga, lampu baca, ada mirror. Nah, untuk kapasitas maksimal dari Toyota Yaris ini adalah 5 penumpang atau 5 orang, karena dengan tipe hatchback ini dia menggunakan dual seater atau 2 seater. Untuk teknologi yang dibenamkan di Toyota Yaris ini sudah dibekali dengan ABS atau anti-lock braking system dan juga EBD untuk kenyamanan dan keamanan penumpang dan pengemudi Toyota Yaris sendiri.
Ya Bang, kalau buat kelemahan dan kelebihan mobil ini itu apa aja Bang? Coba diterangkan biar pembeli itu tahu. Oke. Untuk kelebihan Toyota Yaris ini, yang pertama desain ya. Desainnya sangat unik, sangat sportif. Jadi untuk kalangan para kaum muda itu sangat disukai sekali. Yang kedua adalah lincah dengan mesin berkapasitas 1500 cc. Persis sama apa yang digunakan dengan Toyota Vios, sangat-sangat lincah sekali, sangat-sangat irit, ekonomis. Yang ketiga, bisa dibilang untuk pemakaian selama 1 tahun. Untuk saya sendiri kalau mau pergi ke bengkel, otomatis spare part itu banyak dan melimpah dengan harga spare part yang cukup bersaing di kelasnya. Kita bisa lihatlah bahwa pabrikan Toyota itu benar-benar pabrikan yang sudah mempunyai nama di brand-brand penjualan mobil di Indonesia itu sendiri. Terus kelebihan lainnya mungkin dengan desain yang mungil ketika di jalan, terutama di kota, itu sangat-sangat membantu sekali ya. Karena metiknya ya, macet atau mungkin kondisi mau parkir dengan bodi yang sesuai dengan ukuran saya. Nah, terus sekarang untuk kelemahannya, yang pertama kelemahannya kalau menurut saya dengan transmisi matic itu sangat riskan sekali ya. Bisa dibilang bahwa transmisi matic ini kurang responsif kalau menurut saya dibandingkan dengan pabrikan-pabrikan Jepang lainnya. Kelemahan lainnya adalah harga jual yang masih cukup tinggi. Untuk harga sendiri, Toyota Yaris generasi pertama ini yang lahir antara tahun 2006 sampai dengan tahun 2012 itu berkisar untuk yang belum mengalami facelift ya. Jadi di antara tahun 2006 dan 2009 itu berkisar di angka 95 sampai dengan 110 juta. Dan yang sudah mengalami facelift yaitu antara tahun 2009 dan 2012 itu harga jualnya masih di kisaran harga 120 sampai 160 juta. Sangat affordable sekali. Recommended Pak? Recommended sekali sih. Tapi kalau bisa ngambil yang manual. Nggak doyan matic kenapa Bang? Matic yang pertama cowok ya, itu lelaki ya, lelaki sukanya gas, rem, sama kopling. Terus biar tangannya tuh gerak terus, jadi otomatis sambil berolahraga. Ngapain? Hah? Itu ngapain? Ini lagi nyangkul di sawah. Oke. Sekarang kita akan langsung test drive sama supirnya. Yuk. Oke.